Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bujeng enggalna bae kaitan sinareng pemasalahan anu beredar di dia gitu ya, di masyarakat. Oge pemahaman anu berkembang di setiap pangaosan ibu-ibu oge bapak-bapak nyaeta anu beredar paham kaitan sinareng penjelasan dina kitab Safinah. Janten sanes salah kitab Safinahna, sanes lepat kitab Safinahna. Tapi aya sebagian ustad-ustadzah anu penjelasan tina eta kitab Safinah kirang tepat. Janten henteu aya lepat mangan kirang tepat dina memberikan penjelasan tentang darah haid anu melebihi dina target had maksimal. Seperti contoh anu berkembang di masyarakat paham anu tos kumarantena dikanyahokeun berdasarkan dina pangaosan bahwa apabila seorang istri mengeluarkan darah lebih daripada 15 hari seperti contoh 20 hari, maka dalam paham tersebut menyebutkan bahwa haidnya 15 hari dan 5 hari istihadahnya. Menurut kami berdasarkan keterangan daripada kitab Bajuri dan juga kitab Ibanah wal Ifadah bahwa memberikan paham semacam itu adalah terlalu dini. Karena nanti akan kita ketahui bersama bahwa yang namanya istihadah itu terbagi atas 7 bagian. Jadi kalau paham langsung menghukumi apabila mengeluarkan darah lebih daripada 15 hari, seperti contoh misalkan 20 hari yang tadi, yang beredar paham mengatakan bahwa haidnya 15 hari dan sisanya istihadah. Kata Pribados itu adalah paham terlalu dini. Karena nanti akan berkaitan dengan istihadah yang terbagi atas 7 bagian. Lalu bagaimana cara memberikan solusi paham yang dapat dimengerti, mudah-mudahan dapat dimengerti. Seperti contoh begini saja. Seorang istri si A misalkan setiap bulannya mengeluarkan darah 7 hari, ya. Istri si B mengeluarkan darah 10 hari. Dan istri si C atau seorang istri si C mengeluarkan darah setiap bulannya 15 hari. Pada bulan depan atau dalam 1 bulan ke depan, yang 3 orang contoh ini ya mengeluarkan darah, misalkan itu mau berbarengan di bulan depan atau bulan ke depannya, mau tidak terserah ya, ini hanya contoh saja, mengeluarkan darah lebih daripada 15 hari. Seperti contoh misalkan sama-sama nih orang ketiga, 3 orang ini mengeluarkan darah misalkan 20 hari. Si A yang sebulan atau sebulan-bulannya atau setiap bulannya si A ini kan 7 hari dan si B 10 hari dan si C 15 hari. Nah, di bulan ke depan atau di bulan depan sama-sama semuanya misalkan atau sama-sama atau tidak sama-sama, maksudnya contohnya mengeluarkan darah 20 hari, maka untuk menghukumi 3 orang tersebut atau bahkan ditambah 2 orang lagi, 3 orang lagi, terserah ya. Maka ini sebagai contoh sampel saja, maka kembalikan cara menghukuminya kepada adat kebiasaan setiap bulannya. Kalau si A tadi setiap bulannya berapa hari? 7 hari kan? Nah, bulan ini hari ini mengeluarkan 20 hari darahnya, maka kembalikan untuk menghukumi si A ini haidnya 7 hari. Untuk si B, kalau bulan ini mengeluarkan darah 20 hari, berarti untuk menghukumi si B haidnya kembalikan kepada setiap bulannya 10 hari. Nah, untuk si C baru
karena dia setiap bulannya 15 hari untuk si C, maka untuk menghukumi darah si C ini 15 hari, maka sisanya istihadah. Itu ya. Atau misalkan tambah, si D mau ikutan, misalkan dia setiap bulannya 3 hari. Nah, begitu saja sama. Setiap bulannya si D ini 3 hari, dari bulan ini misalkan ke depan mengeluarkan darah 20 hari, maka untuk si D yang sebulan bulannya atau setiap bulannya mengeluarkan darah 3 hari, maka hukuman darahnya haidnya 3 hari. Pertanyaannya, berapa hari yang harus diqadha? Ya, itu berbeda-beda, bervariasi. Ya, tergantung tadi untuk mengeluarkan darahnya si A 7 hari. Berarti ada untuk si A, ya, penjelasan untuk si A dulu ya. Ada untuk si A, berarti kalau memang dia setiap bulannya 7 hari, nanti bagaimana cara mengetahui bahwa ini apakah haid, apakah istihadahnya? Nanti, yaitu di pertengahan, bukan di pertengahan ya, di perbatasan antara 15 ke 16. Nah, di situ akan ketahuan apakah nyambung, apakah tidak antara hari 15 ke 16-nya. Nah, di sini memerlukan pembahasan yang sangat mendetil dan sangat hati-hati ya. Bagaimana maksudnya? Pertemuan antara 15 hari ke 16 nyambung apakah tidak? Nah, kalau tidak nyambung nih, tidak nyambung, ada sekat, ada jeda, ya walaupun 1 menit, 2 menit, ada sekat, ada jeda. Nah, maka itu nanti si wanita ini bukan termasuk daripada istihadah yang 7, bukan. Kalau tidak nyambung. Nah, kalau nyambung perbatasan terakhir antara 15 ke 16, maka nanti dikembalikan kepada istihadah pembagian yang 7. Al-farqu baina istihadah wa bainal mar'atil lati 'alaiha baqiyatu tukhrin. Nanti ada perbedaan, beda antara istihadah dan wanita yang menyisakan masa suci. Nah, kalau tidak nyambung nanti disebutnya wanita yang mensisakan masa suci. Ya, kita ambil saja dulu itu ya. Wanita yang mensisakan masa suci dan bukan istihadah yang terbagi 7. Seperti contoh, 7 hari mengeluarkan darah, dari 7 hari ke 15 hari ke 16 harinya tidak nyambung. Kalau dari 7 hari, 8 hari, 9 hari tidak nyambung, tidak apa-apa. Ya. Ini yang jadi masalah terakhirnya. Ya, di perbatasan 15 hari ke 16 hari. Kalau misalkan hari pertama keluarnya misalkan ya jam 6 pagi, hari pertama jam 6 pagi, berarti 15 hari itu dari tanggal 16 pagi, jam 6 pagi. Jadi 15 hari, hitungan 15 hari itu kan tanggal 1, berarti 15 harinya tanggal 16 jam 6. Misalkan mengeluarkan darah tanggal 1 jam 6 pagi. 15 harinya itu adalah bukan tanggal 15, berarti tanggal 16 jam 6 pagi. Nah, kalau tanggal 16 jam 6 pagi nyambung ke jam 7, nyambung ya, nyambung ke jam 7. Berarti kalau udah jam 7 berarti atau jam 6 lebih sedetik, lebih semenit, itu udah waktu yang keluar daripada 15 hari, yaitu 16 dari jam 6 lebih. Nah, di situ kalaulah nyambung, maka nanti akan terbagi atas pembagian istihadah yang 7. Kalau tidak nyambung, dari tanggal 16 jam 6 berhenti ya misalkan. Nah, dari berhenti ini berarti udah genap 15 hari dari tanggal 1 jam 6 pagi waktu mengeluarkan darah sampai terakhir ya, terakhir tanggal 16 jam 6 berhenti ya, kita contohnya berhenti dulu ya.
nanti sudah jam 6 kesananya keluar lagi sampai tadi contohnya kan 20 hari kan. Nah, berarti kalau berhenti di situ wanita alaiha baqiyatut tuhrin, wanita yang masih menyisakan masa suci. Bukan termasuk kategori nanti yang disebutkan istihadah yang 7. Berarti untuk contoh yang pertama si A ini mengeluarkan biasanya setiap bulan 7 hari, maka ketahuan bahwa darahnya ini bermasalah nanti tanggal 16 tadi itu. Nah, dari tanggal 16 jam 6 pagi masih mengeluarkan darah terus berhenti. Nah, maka di hari ke-16 ini kan berhenti ya. Ataupun keluar lagi darahnya ya. Mau berhenti, mau keluar lagi darahnya, tadi kan dikatakan keluar lagi darahnya ya. Maksud keluar jadi tidak terus-terusan seperti kehampangan begitu ya. Jadi ada keluar, berset keluar gitu kan. Nah, berarti tanggal 16 ini si wanita ini adus. Kenapa adus tanggal 16? Karena tidak mungkin di tanggal 16 ke sana disebut masih darah haid, tidak mungkin. Maka adus tanggal 16 waktu zuhur, sholat zuhur, walaupun masih mengeluarkan darah. Nah, ini darah-darah istihadah, yaitu darah yang tadi dicontohkan alaiha baqiyatut tuhrin ya. Darah istihadah, semua darahnya sama, darah istihadah, cuma nanti tidak akan dikembalikan kepada pembagian karena ini alaiha baqiyatut tuhrin. Dari tanggal 16 adus, waktu zuhur, sholat zuhur, walaupun masih mengeluarkan darah. Asar tidak adus lagi, sholat aja asar. Sampai misalkan tanggal 20 yang masih mengeluarkan darah sampai tanggal 20 tadi contohnya kan. Berarti terus-terusan sholat. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh dan lain sebagainya sampai tanggal 20. Pertanyaannya, berapa hari yang harus diqadha? Ya, untuk perempuan yang tadi, wanita yang mengeluarkan biasanya 7 hari, berarti qadhanya 8 hari. Dari mana ada qadha 8 hari? Kan mengeluarkan darah dari tanggal 8 sampai tanggal 16 tadi subuh. Dari tanggal 8 sampai tanggal 16 pagi atau subuh. Itu qadhaan yang harus dilaksanakan. Kenapa? Karena itu tadi dikembalikan kepada adat kebiasaan si wanita yang setiap bulannya 7 hari. Berarti qadhanya 8 hari. Dari tanggal 8 sampai tanggal 16 subuh tadi. Terakhir jam 6. Itu harus diqadha. Nah, kalau tanggal 16-nya kan adus. Ya, zuhurnya sholat asar, sholat maghrib, sholat sampai ke hari 20 yang terus-terusan mengeluarkan darah. Begitu juga nanti dikiaskan kepada contoh yang kedua, yaitu wanita yang mengeluarkan darah haid setiap bulannya 10 hari, sama seperti tadi. Poinnya yaitu perbatasan terakhir tanggal 16. Ya, kalau contohnya sama dalam artian si wanita yang kedua ini juga sama mengeluarkan haidnya tanggal 1 jam 6 pagi. Berarti finishnya tanggal 16 jam 6 pagi. Sama seperti yang tadi. Terus jam 6 pagi tanggal 16 itu ya, berarti istilahnya udah keluar dari batas haid maksimalnya. Berarti adus kalau mau melaksanakan ibadah. Ya. Misalkan adusnya nanti aja mau menjelang zuhur, ya boleh. Menjelang zuhur adus, sholat duhur. Darahnya bagaimana? Itu darah istihadah. Itu pun harus diperhatikan. Kalau Allah banyak misalkan, berarti nanti ada tata cara seperti salsil baul gitu kan. Tata caranya lebih panjang lagi nanti ya untuk pembahasannya. Ya, kita samakan saja misalkan seperti pembahasan yang pertama, yaitu darahnya biasa-biasa saja. Jadi cukup dengan softtek saja. Contoh yang kedua, berarti kembalikan headnya itu kebiasaan nomor kedua, yaitu wanita yang setiap bulannya 10 hari. Berarti ke sana saja, headnya 10 hari,
berarti istihadahnya berapa hari? Istihadahnya berarti 5 hari. 5 hari. Ada kodoan? Ya kodoan itu. Istihadahnya bukan 5 hari ya. Istihadahnya berarti berapa hari? Kalau tanggal 10, kalau tanggal 10 headnya berarti kalau nyampe tanggal 2 nyampe tanggal 20 berarti istihadahnya 20 hari. Kenapa tanggal 11 tidak sholat? Kan kita tidak ngeh, ya, tidak menyangka bahwa ini head akan berhenti apa berlanjut dari tanggal 15 ke 16. Seperti tadi sama. Kenapa tidak tanggal 8 saja kita mengkodok sholat atau melaksanakan sholat? Karena waktu itu kita tidak tahu bahwa head kita ini akan melebihi daripada had aksar, had maksima, akan lebih daripada 15 hari. Contohnya kan tadi 20 hari. Maka untuk sementara ini pembahasan hanya sampai seperti itu saja ya. Karena kenapa itu? Karena belum tahu waktu itu kan. Nanti ada contoh-contoh yang lain yang berkaitan dengan kenapa. Ya, maksudnya kalau misalkan 3 bulan berturut-turut sama seperti itu, misalkan sama itu seperti bulan pertama 20 hari keluar darahnya ya, misalkan ya kan, sama kan. Berarti bulan kedua 20 hari, bulan ketiga 20 hari. Nah, itu akan bisa diprediksi untuk bulan keduanya, berarti tanggal 8-nya bisa sholat. Kalau dalam 3 bulan itu berturut-turut sama mengeluarkan darahnya, yaitu 20 hari. Untuk orang yang biasa setiap bulan 7 hari, berarti di angka ke-8 atau di tanggal ke-8 untuk bulan keduanya bisa langsung melaksanakan sholat karena sudah diprediksi bahwa dia itu setiap bulan dari bulan pertama bulan kedua mengeluarkan darah lebih daripada 20 hari ya, lebih daripada 15 hari. Itu untuk jawaban daripada pemahaman yang maaf tanda kutip kurang tepat, dan memang ini sudah berurat akar di masyarakat, pahamnya seperti itu. Maka dari itu kita sedikit-sedikit memasukkan paham-paham yang tujuannya untuk meluruskan, dan juga pada intinya ini kaitan dengan peribadahan-peribadahan yang lainnya. Maka dari itu insya Allah ke depannya dengan keterbatasan ilmu, insya Allah saya akan memberikan satu pemahaman dengan berlandaskan keterangan-keterangan yang sudah saya miliki. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk pelajaran kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.